Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Najmiah Molou. Di sini saya akan membagikan video mengenai alat-alat pendidikan. Apa yang dimaksud dengan alat-alat pendidikan? Alat-alat pendidikan Islam. Berikut poin-poin yang akan saya bahas, yaitu pengertian alat pendidikan Islam, prinsip alat pendidikan Islam, dan bentuk-bentuk alat dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian alat pendidikan Islam. Alat pendidikan Islam yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menuntun atau membimbing anak dalam masa pertumbuhannya agar kelak menjadi manusia berkepribadian muslim yang diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu, dalam pendidikan ini harus searah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang berikut ialah macam-macam alat pendidikan. Di dunia pendidikan terdapat berbagai macam alat pendidikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Nadio Eko Silo mengelompokkan alat pendidikan menjadi dua kelompok, yaitu 1. Pendidikan yang bersifat material, yaitu alat-alat pendidikan yang berupa benda-benda nyata seperti papan tulis, alat tulis, penghapus, dan media pendidikan dalam pembelajaran. Yang kedua, alat pendidikan yang bersifat non-material, yaitu alat-alat pendidikan yang berupa keadaan atau kondisi, tindakan, dan perbuatan yang diadakan atau dilakukan dengan sengaja sebagai sarana dalam kegiatan pendidikan. Selanjutnya, prinsip alat pendidikan. Prinsip alat pendidikan ini harus searah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana sabda Rasul, mudahkanlah, jangan engkau persulit, berikanlah kabar-kabar yang menggembirakan, dan jangan sekali-kali engkau menyusahkan sehingga mereka lari menjauhi diri darimu. Saling taatlah kamu dan jangan berselisih yang dapat merenggangkan kamu. Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa alat pendidikan Islam harus berdasar pada prinsip A. Memudahkan dan tidak mempersulit, B. Menggembirakan dan tidak menyusahkan, C. Dalam memutuskan segala sesuatu hendaknya selalu memiliki kesatuan pandangan dan tidak berselisih paham yang dapat membawa pertentangan dan pertengkaran. Selanjutnya, bentuk-bentuk alat dalam pendidikan Islam. Adapun bentuk-bentuk alat dalam pendidikan Islam yaitu 1. Materi, alat dalam bentuk benda atau hardware. Ada beberapa alat yang berbentuk materi dalam pendidikan Islam yang sangat penting dalam dunia pendidikan. 1. Pendidik. Pendidik merupakan alat pendidik karena tanpa pendidik, pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua, lembaga pendidik, yaitu yang memberikan tempat untuk melaksanakan pendidikan formal atau informal. Yang ketiga, anak didik. Anak didik yang merupakan sasaran dalam dunia pendidikan itu sendiri. Yang keempat, sarana dan prasarana pendidikan yang membantu lancarnya pelaksanaan pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran seperti meja, kursi, papan tulis, penghapus, kapal tulis, dan lain-lain. 5. Perpustakaan, yaitu buku-buku yang memberikan informasi ilmu pengetahuan kepada para pendidik dan anak didik. 6. Kecakapan atau kompetensi pendidik, sehingga memberikan pengajaran yang profesional dan sesuai dengan kapabilitasnya. Yang ketujuh, metodologi pendidikan, merupakan pendekatan sistem pengajaran yang digunakan misalnya menggunakan metode diskusi tanya jawab atau pengajaran dengan pola kreatif. 8. Manajemen pendidikan, yaitu yang mengelola pelaksanaan pendidikan, merupakan alat yang amat penting dalam pendidikan seperti pengaturan jadwal pelajaran, penempatan pendidik dalam mata pelajaran tertentu, pemenuhan gaji, dan lain sebagainya. 9. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan belajar siswa dalam lembaga pendidikan tertentu, karena setiap lembaga pendidikan memiliki visi dan misi serta maksud dan tujuan yang berbeda. 10. Evaluasi pendidikan dan evaluasi belajar. Dalam pendidikan dikenal dengan tujuan pendidikan dan tujuan belajar. Tujuan pendidikan diletakkan untuk semua proses pendidikan dalam lembaga pendidik, sedang tujuan belajar hanya untuk belajar pelajaran tertentu. Yang kedua, non-materi. Baik alat yang berbentuk materi maupun non-materi mempunyai fungsi yang sama dan tidak dapat dipisahkan. Alat yang berbentuk non-materi merupakan tindakan pendidikan. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya. Bila ada salah kata ataupun penulisan, saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.